Hai teman-teman semua, kami mahasiswa mata kuliah multikulturalisme seksi G dan kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus ketidaksetaraan gender terhadap mahasiswa laki-laki di lingkungan UNIK Atmajaya, Jakarta. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa laki-laki terhadap ketidaksetaraan gender dan mengetahui kemungkinan bentuk ketidaksetaraan gender pada mahasiswa laki-laki. Ada pula alasan kami memilih topik ini karena kami merasa ketidaksetaraan gender merupakan salah satu isu sosial yang cukup familiar di telinga masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya pihak dari suatu gender yang terdiskriminasi oleh gender lainnya karena adanya posisi yang berbeda antar kedua gender tersebut. Nah, dalam masyarakat umum, kesetaraan gender biasanya diperjuangkan oleh kaum perempuan karena seringkali kaum perempuan yang menjadi pihak tertindas ataupun dirugikan akibat adanya ketidaksetaraan gender. Isu ketidaksetaraan gender salah satunya disebabkan oleh tindakan atau budaya patriarki yang sudah mendarah daging. Budaya patriarki ini juga diperparah oleh adanya perbedaan jumlah penduduk di masyarakat, di mana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dalam lingkup perkuliahan Unika Atmajaya, situasi tentang jumlah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat luas. Maksudnya, di beberapa kelas, jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah mahasiswa laki-laki. Oleh karena itu, kami mengadakan studi kasus ini untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman dan pandangan pihak laki-laki di beberapa kelas tersebut sebagai kaum minoritas jika dilihat dari jumlah tentang kesetaraan gender di dalam lingkup Unika Atmajaya. Gender itu apa sih? Nah, menurut Simamora, gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki ataupun perempuan. Dan kesetaraan gender sendiri merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki ataupun perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kami mengumpulkan data dengan teknik wawancara melalui aplikasi Zoom dan direkam pula dengan perekam suara. Ada pula narasumber dari studi kasus ini merupakan 10 mahasiswa laki-laki dari jurusan akuntansi dan hukum. Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Menurut ke-10 narasumber, kesetaraan gender merupakan pengakuan dan tindakan yang menunjukkan bahwa antar gender yang ada, baik laki-laki dan perempuan, saling menghormati dan tidak ada yang merasa lebih superior dibanding gender yang lainnya, melainkan dalam kedudukan yang setara atau sama. Dengan adanya kesetaraan gender, maka tidak akan terciptanya suatu sikap saling diskriminasi dan menjatuhkan. Dari pandangan mahasiswa laki-laki Unika Atmajaya yang kami wawancara, mereka merasa kagum dan tidak keberatan atas perjuangan kesetaraan gender yang dilakukan oleh kaum perempuan. Namun, yang perlu diperhatikan pula bahwa ada juga kaum perempuan yang merasa bahwa semua laki-laki sama saja dan tidak menghargai wanita sama sekali, melakukan generalisasi dan diberi bumbu hiperbola, padahal tidak semua kaum laki-laki bersikap demikian. Dari pengalaman mahasiswa laki-laki Unika Atmajaya yang kami wawancara, mereka hampir tidak pernah mengalami dampak dari ketidaksetaraan gender di lingkungan kelas. Kemudian untuk topik yang keempat yang berbicara tentang rasio antara perempuan dan laki-laki di dalam kelas. Nah, teman-teman yang kita wawancarai ini merasa bahwa mereka sama sekali tidak keberatan dengan adanya jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di kelasnya. Selanjutnya, kita akan tanya lebih dalam tentang hubungan rasio dengan ketidaksetaraan gender. Karena di topik sebelumnya, teman-teman kita berpendapat bahwa rasio itu bukan salah satu alasan atau faktor yang kuat untuk menyebabkan ketidaksetaraan gender. Teman-teman kita di sini menyebutkan bahwa adanya faktor lain yang lebih kuat. Misalnya kondisi biologis, yaitu fisik perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, atau bahkan sebuah stigma atau pandangan bahwa salah satu gender merupakan gender yang lebih baik dibandingkan gender lainnya. Kemudian untuk topik terakhir kita bertanya, memang bagaimana sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketidaksetaraan gender? Di sini kita akan menyimpulkannya menjadi 4 poin. Yang pertama, tidak memberikan stigma terhadap suatu gender.
Yang kedua, menerapkan sikap menghargai gender lain dimulai dari diri sendiri, yaitu sadar diri, bukan dari eksternal. Yang ketiga, menurunkan ego dalam setiap pribadi. Dan yang keempat, mendukung campaign untuk menciptakan masyarakat dan kehidupan yang menjunjung kesetaraan gender. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang berbicara tentang studi kasus ketidaksetaraan gender terhadap mahasiswa laki-laki di lingkungan Unika Atmajaya Jakarta. Semoga adanya info yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.